pusing itu ya. Nanti tugas kalian di sini yang udah dapat pembahasan ini, kalau misalnya temennya tanya, nah kalian bisa ngejelasin balik nih. Ini udah kakak rekam, nanti bisa kakak upload juga gitu ya. Oke, biar nggak lama-lama langsung kita bahas di soal nomor satu ya. Nah ini ada yang berani jawab gak nih soal nomor satu nih? Soal nomor satu, Nggak ada yang jawab, Pak. gak ada yang jawab. Aduh ini sebenarnya mudah loh. Enggak. Satu. Enggak, Kak. Udah kita bahas ya. Sis, kamu jawab gak sis? Enggak. Enggak. Oke, kita bahas. Gradien vektor angin vertikal. Berarti dia yang seperti ini. Oke. Bergantung pada temperatur dan struktur udara. Sebut. Oke, kita lihat di sini. Kita analisis dulu. Di sini yang nggak ada jenis anginnya itu angin agiostrofik. Nggak ada. Terus apa lagi? Angin fun. Itu nggak ada. Angin thermal ya. Angin thermal ini nggak ada. Angin fon, itu yang udah pernah kakak jelasin. Si angin jatuh panas. Nah, kalau di Amerika Serikat, angin fon ini pun disebut juga dengan Chinook. Nah, gitu. Tapi kalau di Indonesia sebutannya fon. Ada yang sebut juga di beberapa di Eropa ada yang sebut sirocco gitu. Nah, ini angin jatuh panas tuh ada penamaan beda-beda karena apa? Ini angin lokal. Nah, kalau angin jatuh panas, berarti dia bergantungnya pada temperatur. Otomatis angin fon ini salah lagi. Gitu. Nah, berikutnya, suara siapa itu? Sis, di-mute dulu, sis. Oke. Next. Tinggal sisa 2 nih, ada jawaban benar. Kita lihat. Wind shear. Oh, ini adalah angin geser. Maksudnya angin geser ini adalah angin yang bergerak secara horizon. Nah, angin geser ini bahaya karena apa? Dia bisa mempengaruhi proses penerbangan. Gitu. Nah, ini sifat angin geser ini kan vertikal ke sini. Nah, dia ada horizon, secara horizontal dia bisa bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Gitu. Nah, ini tadi angin geser. Berikutnya, selain ada angin geser, ada angin cross wind. Nah, ini atau disebut juga dengan angin silang. Nah, angin silang ini apa? Angin silang ini adalah angin yang berbahaya ketika pesawat mau landing. Tuh. Nah, pesawat mau landing, ketika dia menemui landasan pacu ya, itu ketika ada jenis angin crosswind, itu dia bisa mempengaruhi laju pendaratan. Gitu. Makanya ini adalah jenis-jenis angin yang cukup berbahaya. Makanya crosswind itu disebut juga dengan angin silang. Nah, ini biasanya dia tegak lurus. Tegak lurus berarti dia vertikal. Gitu. Cuman di sini ada nggak angin crosswind? Nggak ada. Jadi di sini yang benar adalah dia angin crosswind itu sifatnya datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Makanya ini berbahaya banget buat pesawat di dunia penerbangan gitu, khususnya untuk landing ya gitu. Jadi ini suara kakak kedengeran nggak sih? Ya, Dengar, kedengeran Kak. kan? Oke. Kedengeran, Kak. Oke, jadi di soal yang ini adalah yang tepat adalah yang di angin geostropik. Nggak ada yang jawab B? Nggak ada. Oke, masih main aman di sini ya.
Sejauh ini paham untuk yang nomor 1? Paham, Kak. Oke, berarti ini Paham, yang Kak. yang angin Chinox ini otomatis udah kita bahas. Chinox itu di Amerika Serikat ya. Berarti dia di nomor berapa? Nah, ini nih. Nomor 4 adalah angin Chinox. Ada yang bener gak nih nomor 4? Bener, Kak. Oke. Sis, bener apa salah, Sis? Salah, Kak. Tania, yang salah siapa? Aku nggak diisi, Kak. Ya diisi. Oke. Kalau Ya. Sirocco ini eh biasanya dari angin panas yang berasal dari gurun. Biasanya dia ada banyak di gurun Sahara gitu. Kalau Wambrau kan Papua ya. Kalau Northern dia nggak ada. Oke, bener +3 yang bener di angin ini ya. Kalau Von ini berarti banyak, ini yang berasalnya dari Jerman yang kita kenal sebagai angin jatuh panas. Semuanya sebenarnya sama, jatuh panas. Cuman bedanya adalah penamaan di suatu tempat. Karena semua angin ini namanya lokal. Jadi kalau lokal ya semau mau tempatnya. Misalnya Amerika disebut Chinox karena mereka idealnya dinamakan sebagai Chinox gitu. Paham? Paham, Kak. Oke, udah kejawab 2 soal ya. Ini note-nya kakak hilangin dulu. Clear. Clear. Next, kita bahas nomor 2. Nomor 2 ada yang berani ngisi nggak nih nomor 2 nih? Enggak, Kak. Nggak juga. Ini enak juga loh sebenarnya loh. Nomor 3 ada yang berani ngisi nggak? Ada. Jawab apa, Hus? Yang C. Apa? Yang kelembapan absolut. Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Satuan S. S ini apa? Satuan S ini adalah inch. Dalam apa? Dalam tekanan atmosfer. Nah, ini gunanya bisa digunain dalam atmosfer, bisa digunain juga dalam perminyakan. Karena setiap tempat itu pasti punya tekanannya gitu ya. Kita lihat, satuan SI tekanannya adalah Pascal. Satuan SI ya benar tekanannya itu Pascal. Makanya satu ini benar. Berarti kalau satu udah benar otomatis D salah, E salah. Gitu. Nomor 2 kita bahas. Tekanan muka air laut sebesar 113,25 milibar. Ini benar atau salah? Ini tekanan muka air laut itu 1,01 dikali 105 Pascal. Berarti dia berarti 106. 106-an, berapa gitu. Nah, kalau 106 di sini 113, otomatis yang dua ini salah dong. Berarti 1, 2, 4, 5 dia udah salah. Berarti ada kemungkinan yang benar adalah 1/5 atau 1/4. Menurut kalian yang benar yang mana nih? Yang mana menurut kalian yang benar? Yang B mungkin. Yang B. B nggak sih, Kak? Kalau ini udah pasti salah. Gradien horizontal tekanan lebih besar daripada gradien vertikal tekanannya. Salah. Kita analisis yang 4. Gaya tekanan ke atas sebanding dengan gaya berat udara di atasnya. Ke atas. Sebanding dengan berat udara di atasnya. Nah, analoginya adalah sebanding itu berarti sama dengan ya. Kalau sebanding sama dengan ini salah karena apa? Berat udara di atasnya pasti ini dia akan mempunyai massa yang lebih berat. Gitu. Yang benar adalah 1 dan 5. Karena apa? Perubahan tekanan sebesar 1 milibar ini berlaku pada saat kenaikan ketinggian per 7 meter.
Nomor 2, ada yang jawab A, 1 dan 5. Nggak ngisi, Kak. Oke, Nggak ngisi, Kak. dan ngisi. Masih bermain aman di nomor-nomor ini. Oke, kita bahas nomor 3. Nomor 3 pada jawab yang mana? Yang C. Yang C. Aduh, ini Ustadz Heru ngapa nih? Bentar, bentar. Halo, Tat. Oh, Hasna. Tar lu, Has. Ini kakak mau apa? Bimbingan, ntar kakak, ini kelasnya udah mulai. Ini kakak nanti kasih kasih ini Hasna mau join, tar. Oke, tar. Has, Yes, mau di mana ya? Di tempat yang paling enak buat nyatet gitu. Udah kakak pegangin HP, terus ada Ini suara. udah Zoom. Udah mulai. Gimana? Gimana ya? Oke, ini Asna sama Dea udah gabung ya. Oke, kita mulai lagi. Tadi pada jawab yang kelembaban absolut ya, nomor 3 itu. Ada yang beda nggak jawabannya? Ada yang berani beda? Ada yang berani beda? Yan, kamu jawab apa Yan? Nah, Pis, kamu jawab apa Pis?
Aku ini Kak, apa kosong. Kosong. Waduh, ya kayak yang kayak gini jangan kosong ya, Pis ya. Karena apa? Ini Ya, Kak. eh mudah loh, mudah dapat poin. Jadi kita lihat eh massa uap air, ini uap air, oke, per satuan volume. Nah, udara lengas. Lengas ini adalah sebagai bagaimana suatu tempat atau daerah itu ada kandungan air. Makanya kalau kakak bilang lengas tanah, oh berarti tanah itu mudah untuk menyimpan kandungan air gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat, mixing ratio nggak mungkin. Gitu. Nah, kalau saturate mixing ratio nggak mungkin. Kelembaban spesifik nggak ada. Karena cuma ada dua jenis, kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Nah, kalau dia kelembaban absolut itu adalah uap air dibagi massa udara kering. Ini kelembaban absolut gitu. Nah, kalau kelembaban relatif ini, ganti warna biar enak. Ini Dea sama Hasna udah kedengeran kan? Jaga kakak pinjemin HP udah masuk belum? Halo, Hasna Dea bisa kedengeran? Karena kakak kalau bolak-balik capek nih. Kalau kelembaban relatif adalah massa uap air per udara lengas. Jadi yang benar adalah yang di kelembaban relatif. Makanya kakak tanya tadi ada yang berani beda atau enggak gitu. Ternyata Ya. ternyata nggak ada yang berani beda di sini. Karena apa? Kalian cuman terpakunya, oh, uap air dibagi massa udara, massa udara, massa udara. Iya, memang bener volume udara. Cuman di sini dibedain ada massa udara kering sama lengas udara gitu. Jadi seberapa mungkin wilayah tersebut itu bisa menyerap udaranya. Jadi pure nggak ada yang bener nih Nggak ada. sama sekali. Nggak Benar, Kak. dijawab. Nggak ada. Nggak dijawab. Oh, Aku nggak ada. benar, Kak. Oh, siapa yang bener tadi? Siapa? Ada siapa? Hasna. Hasna. Oh, bener Has. Bagus Has. Iya. Has. Oke, next. Nomor Ini minusnya satu doang kan, Kak? iya 1. 5, nah 5. 5. Belum. Tadi nomor 4 ini udah dijawab ya. Yaitu yang bener adalah angin Chinook. Hasna, di mute Hasna. Hasna, di mute Hasna. PKK Hasna. Sinok itu, Hasna Sinok di itu kenapa, Kak? di mute Hasna. Suara Pak Badarnya kedengeran. Oke. Oke, 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 oke. Next. Kita lihat lagi. Oke, kalau dia kakak clear aja deh biar clear. Biar akrab. Pun dia tadi kakak udah jelasin adanya di angin jatuh panas. Panas. Kalau Chinook dia di Amerika, tempatnya, tempat lokalnya. Kalau Sirocco tadi dia di Gurun Sahara. Kalau Wambrau dia di Papua. Northern nggak ada, makanya yang benar adalah Chinook gitu. Next, nomor 5. Ini, aduh, ini kalau sampai nggak dijawab, ini fatal banget sih. Ini termudah dari yang termudah di soal ini, selain soal iklim kayaknya ya. Berdasarkan hukum Boyce-Ballot, dapat diketahui bahwa bunyi hukum Boyce-Ballot itu adalah di BBU, belahan bumi utara, itu angin akan membelok ke arah kanan. Nah,
Sedangkan di belahan bumi selatan, angin akan membelok ke arah kiri. Kiri. Makanya yang benar adalah yang B. yang ini yang B. salah nggak? Ya. Yang salah siapa yang salah? Yang salah siapa? Ada yang salah nggak? Ini termudah dari Hasna. Allah Akbar. Hasas. Ini jangan Kakak. ini jangan sampai salah ya hukumnya ya. Karena apa? Bunyi hukum itu pasti. Kayak hukum gradien geotermis. Itu pasti hukumnya. Pis, kamu bener apa salah, Pis? Masya Allah. Ya Allah. Salah nggak? Aduh, jangan sampai ke soal-soal kayak gini kakak harap harus jadi lumbung ya. Karena yang namanya hukum pasti itu pasti dan gak akan berubah dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, ini sama kasusnya. Ini sorry, sorry, sorry. Oke, biar enak menjawabnya. Nah, ini langsung banyak nih. Kita lihat di analisis. Adanya pengaruh rotasi bumi dan gaya Coriolis. Kalau kalian lihat ada gaya Coriolis, berarti dia ada pembelokan. Nah, otomatis di sini anginnya dibelokin. Tidak perasa angin dominan di daerah lintang 30 sampai 60. Oke. Di lintang utara. Berarti di sini nih. Kalau kalian dapat soal kayak gini, kalau bisa kalian bisa nganalisis nih tempatnya nih. Nah, kalian bisa nganalisis. Makanya kakak pesenin banget kalian bisa gambar sama bisa ngedeteksi letak lintangnya. Makanya kakak pesen banget tahu letak lintang suatu tempat ya, baik yang kebumian apa yang geografi ya. Karena apa? Soal-soal kayak gini ini pasti butuh analisis yang cukup kuat. 30 berarti di sini. 60 berarti di sini. Sekarang kakak tanya, kalau 30 sama 60 itu pasti dia gaya Coriolisnya paling tinggi di 60. Karena apa? Gaya Coriolis kan bergantung pada letak lintang suatu tempat. Kita lihat di sini. Di BBU berarti dia arahnya ke arah kanan kan? Dalam hukum Boys Balot. Nah, kita lihat ketika dia menemui gaya Coriolis di lintang 30 atau 60, dia ada pembelokan yang harusnya ke kanan, dia ke arah kiri sini, ke arah samping. Nah, kalau kakak nunjukin ke arah samping, berarti arahnya kemana nih? Yaitu ke timur. Nggak mungkin, kecuali dia letak lintangnya kuat banget. Makanya dia bisa ke arah timur. Angin pasat timur laut kurang kuat. Yang mendekati adalah pembelokan yang paling kuat adalah angin pasat tenggara. Ada yang jawab tenggara nggak? Hasna, Kak. Aku, Kak. Aku. Dian. Nggak ngisi, Kak. Tuh. Dianalisis ya kalau dapat soalnya kayak gini ya. Digambar dulu, oh ada pembelokannya nih. Kan letaknya kan LU dia. LU berarti hukum Boys Balotnya ke arah kanan, dibelokin dia ke arah kiri. Kiri turun ke satu, makanya dia ada tenggara. Makanya Indonesia letaknya ini di sekitar sini, berpengaruh pada angin pasat tenggara. Nah, tapi kalau dia terjadinya di LS beda lagi soalnya. Berarti dia ke arah mana? Kok terjadinya ke LS? Dia dari sini, tiba-tiba dibawakin ke atas. Gitu. Berarti dia ke arah mana nih pembacaan mata anginnya nih? Jadi kalian wajib banget tahu arah mata angin ya. Karena itu basically apa? Kemampuan kemampuan dasar. Jadi kakak nggak nggak ngulang jauh banget gitu. Ketika kalian paham yang seperti ini, berarti kakak anggap udah bisa menganalisisnya gitu. Yan, kalau semisal di lintang selatan kemana nih Yan? Dia Yan, arahnya Yan. Apa, Kak? Kalau semisal Lintang dia, selatan. ya
Lintang. Tadi lintang apa? Kan lintang Lintang utara kan utara. jadi Pasar Tenggara. Oh, lintang Kalau selatan. dia lintang selatan, Ke arah barat. ya ke arah ke arah ke arah barat ke sinian. Ke arah barat itu dia ke sini Oh barat. iya lupa. Jadi dia ke arah bisa belok ke arah timur gitu. Jadi bisa jadi angin pasat timur laut. Itu konsepnya yang penting dibolak-balik kalian tahu. Paham nggak? Alhamdulillah enggak. Kurang paham Kak, kurang paham. Jadi ketika ada pembelokan, nah ini kan berpengaruh terhadap gaya Coriolis. Ketika yang bisa ngebelokin ini dia gaya Coriolis. Gaya Coriolis semakin tinggi letak lintangnya itu, dia akan semakin kuat gayanya. Yang tadinya dia ke arah kiri dihukum boys balot, tiba-tiba ketemu gaya Coriolis, dia bisa ada pembelokan. Semakin kuat beloknya juga akan semakin tinggi. Gitu. Makanya dia yang harusnya lurus, ketika menimpa gaya Coriolis, dia bisa berbelok ke arah kanan. Kalau dia berbelok ke arah kanan, kalian bisa nentuin arah mata anginnya. Gitu. Berarti dia akan bergerak ke arah timur. Ke arah timur berarti ke arah sini. Masuknya adalah angin pasat timur laut. Karena dia berbatasan langsung dari lautnya itu. Kalau dia barat, dia nggak mungkin. Karena ini hukum bos balotnya. Kalau dia nggak ada gaya Coriolis ya, itu dia baru ke arah barat daya. Tuh. Paham? Paham Kak. Oke, jadi kalau bisa gambar dulu. Kayak kalau kalian nggak tahu letak lintang, waduh itu kacau banget tuh. Jadi bahayanya di letak lintangnya adalah kalian nggak bisa baca yang kayak ginian. Gitu. Kakak harap sekarang udah bisa baca ya. Tuh. Oke, next. Oke, angin Pasat Tenggara udah kejawab. Berikut ini pilih semua pernyataan yang kurang tepat mengenai angin darat dan angin laut. Ini mudah juga berarti yang mana? Yang C. Yang C. Ini udah nggak pernah. C, C Ada Kak. yang ada yang ngejawab selain C. Berarti ini, aduh, ini konsep kelas 10-nya. Konsep angin darat yang angin laut tuh. Ada yang salah nggak jujur? Ada yang salah nggak di nomor 7 ini? Aku Salah Kak. Kak. Siapa yang salah? Siska, terus Dian. Kamu salah, Tania. Tania. Ini wajib banget ya. Karena apa? Saat terjadi angin laut, tekanan udara di daratan jauh lebih tinggi. Angin itu pasti bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Makanya yang C ini, dia udah ada anomali nih. Kok bisa di daratan itu lebih tinggi? Fes, kamu bener nggak, Fes? Hasna bener nggak, Hasna? Bener. Oh, bener. Dia bener nggak, dia? Dea kemarin kan nggak masuk Kak. Oh, nggak masuk ya? Oh iya, dia nggak ngerjain. Dea di Oke, sidang Umi. Enggak. next. Oke, udah banyak yang dapat plus nih kayaknya. Nomor 8. Oke, nomor 8 agak susah. Ada yang berani jawab lagi nggak nomor 8 ini? Enggak Kak. Oke, nomor 8. Enggak Kak, jujur Kak dijawab. Perhatikan pernyataan berikut. Semakin besar gradien tekanan horizontal, maka tekanan angin akan semakin besar. Oke. Terus berikutnya, pada gradien tekanan yang sama, kecepatan angin dari ekuator lebih kecil daripada kecepatan angin lintang besar. Lintang besar berarti kita bisa tarik kesimpulan, lintang besar itu di antara 40 derajat, 30 derajat. Ini merupakan lintang besar. Kita lihat, pada gradien tekanan yang sama, kecepatan angin di ekuator lebih kecil. Ini udah ada anomali nih. Karena apa? Ekuator itu tekanan udaranya pasti selalu tinggi.
lebih besar daripada lintang sedang. Makanya kemarin kan kakak kan udah pernah jelasin, ekuator itu adalah tempat lahirnya angin, ya kan? Iya, Kak. Tempat lahirnya angin. Berarti kalau dua ini udah salah, cari yang ada duanya. Salah, salah, salah. Oke, tinggal nyisain 3 dan 4. Jadi kita kalau udah enaknya kayak gini, kita udah nggak perlu ngoreksi yang lainnya lagi nih. Nah, kita cek yang 3. Pada gradien tekanan yang sama, semakin tinggi suatu tempat, maka kecepatan angin akan semakin rendah. Pada gradien tekanan yang sama, kecepatan angin di permukaan bumi pada siang hari lebih besar dari kecepatan angin pada malam hari. Nomor 4 benar apa salah? Ya, Bener. benar. Kenapa? Typhoon, terus hurricane, terus eh tornado. Typhoon sama hurricane sama ya. Ini kakak cuman bedanya dia ada di Asia, ada di Amerika Selatan. Ini terjadi pada siang hari. Otomatis di sini yang benar adalah B1 dan 4. Tuh. Paham nggak? Jadi Kak, 1 benar Kak. Iya benar, karena apa? Semakin besar gradien tekanan horizontal, horizontal kan ke sini nih, maka kecepatan angin akan semakin besar. Kenapa? Angin kan nggak mungkin dari bawah ke atas kan. Angin itu pasti akan bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Tuh. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Kak. Insya Bisa, Allah, Kak. Gus, paham Gus? Insya Allah. Besok kamu solo player loh, Gus. Makanya harus serius banget yang Gak mau. Ay, wes. Usna salah player. Sama siapa? Oke, next. Ini kita udah sampai nomor berapa nih? Nomor 9. Oke, nomor 9 ini enak-enak. Ada yang berani ngisi nggak nih? Nomor 9. Berani. Ngisi apa, Gus? Jadi C. Yang Iya, C. karena sama. Geografi. Karena sama. Sama apanya, Kak? Apa? Angin teoritis dengan gaya bekerja ketika ada gaya Coriolis di sini dan berlawanan. Ingat, ketika ada gaya Coriolis, perpaduan antara gaya Coriolis itu akan menjadi angin geostropik. Itu kemudahannya di soal ini. Jadi benar plus 3. Tuh, ada yang masih salah nggak? Nggak diisi, Kak. Oke, no problem. Jadi ini nggak ada. Yang ada cuma angin pun sama geostropik aja. Next, di soal nomor 10. Nomor 10 ya. Front dingin dapat menyebabkan terbentuknya awan dengan tingkat icing paling tinggi di sini awan apa? Cumulonimbus. Cumulonimbus. Berarti yang benar adalah yang B, B. cumulonimbus. Itu patokannya. Ingat, icing. Dia nggak tahu icing apa. Icing itu adalah tingkat pembekuan. Iya. Tuh. Gak ada yang salah kan di nomor 10 ini? Aman. Aman. Wih. Has, di-mute Has. Oke, next. Ini udah mulai enak nih kalau udah kayak gini nih. Setelahnya banyak yang bener gitu. Jadi kakak, ya nggak kecewa-kecewa banget sih. Nah, ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti kita buka Zoom baru buat nyelesain soal ini. Has, nanti kamu ke itu ya, Has ya. Ke depan UKS ya.
Oke, Kak. Kalau nggak ke depan ruangannya Kak Hanif. Gitu. Nanti Kakak Iya, kasih Kak. alamat. Oke, kita lihat. Fenomena tersebut dikenal dengan udara panas. Masa udara dingin naik. Masa udara dingin naik. Ketika dua masa udara dingin naik, warm front udah pasti salah. Gitu. Yang warm-warmnya itu udah pasti salah. Gitu. Front itu adalah ada front dingin dan front panas. Oh, ini bukan masa udara naik ya, sorry. Kalau masa udara naik itu baru front. Ini kan nggak ada keterangan naiknya nih. Nah, kalau dia dari atas, tiba-tiba dari atas, wah, ini nggak ada keterangan ke atasnya sini, berarti dia bukan front. Makanya yang ada frontnya disalahin. Front. Yang benar adalah cold occlusion. Gitu. Ada yang jawab cold occlusion nggak? Nggak diisi.